Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah jualah bersama-sama kita telah dapat membaca, melantunkan, menyimak serta mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang bersama-sama kita mengawalinya dengan ayat ke-114 pada surah An-Nahl sampai dengan ayat ke-117. Mudah-mudahan atas segala ikhtiar, perjuangan, kesabaran, keistiqomahan di dalam kita menyiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran ini, semoga Allah membukakan pintu rahmat, barokah, dan hidayah serta ridhonya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, bersama-sama kini kita memasuki acara beranda kita pada pagi hari ini. Sebagaimana biasanya setiap Jumat pagi kita akan mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Profesor Dr. Nasaruddin Umar, dan alhamdulillah beliau pun telah bergabung bersama-sama kita di dalam forum ini. Dan semoga Allah berikan kesehatan, keberkahan bagi beliau di dalam menyampaikan pesan-pesan dakwahnya, serta Allah anugerahkan keluarga yang bahagia dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz bisa berjumpa lagi dan bahagia sekali Ustaz, sehat walafiat, dan mohon maaf Ustaz kita memajukan lebih awal Ustaz pada pagi hari ini. Yeah. Saya mohon doa juga dari Ustaz, semoga visitasi ini adalah merupakan akreditasi terakhir Ustaz dari 8 prodi yang ada, di mana yang ke-7 prodinya telah berhasil mendapatkan akreditasi B, sehingga mudah-mudahan akreditasi teknologi informatika yang dilaksanakan pada pagi hari ini, dan pertama kali pula Ustadz secara langsung, tidak lagi secara online, jadi tim mereka langsung datang ke kampus pada pagi hari ini. Mohon doa semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Nah baiklah Ustadz, kami persilakan Ustadz menyampaikan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ayat yang dibacakan tadi yang begitu merdu, alhamdulillah, itu mengingatkan kita pada kehidupan kita sehari-hari ya. Ada beberapa ayat yang mirip dengan ini ya, Bapak Ibu sekalian. Di antara ayat surah An-Nahl ini ada juga yang bisa kita lihat di dalam nanti surah Al-An'am ayat 121 ya, itu punya kemiripan makna dengan ayat yang kita baca ini. Ya, misalnya, saya tampilkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullah halalan tayyiba washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Ini 114. Sebelum kita lanjut, mari kita perhatikan ayat ini. Fakulu itu fi'il amr, maka makanlah. Kulu itu kalau kita bahasa Indonesiakan itu maka makanlah. Rizkakum, rezeki. Jadi konotasinya di sini makan itu adalah sesuatu yang melalui tenggorokan kan. Ini karena kita memang selama ini memahami Islam melalui jalur fikih, apapun juga serba fisik, apapun serba konkret, apapun serba materi, apapun serba visual. Jadi ini kita ikut-ikutan juga dengan tradisi Arab memahami teks, sangat materialistik ya, sangat visualistik, sangat bendawi ya, kira-kira seperti itu.
termasuk Kementerian Agama terjemahannya seperti ini juga ya. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Fakulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban. Itu tidak salah ya. Tetapi kalau di dalam benak kita kalau membaca ayat ini, maka makanlah apa yang mau dimakan. Ada nasi, ada buah, ada gorengan, pisang goreng, termasuk juga ngopi, Bapak Ibu sambil ngopi di sini. Nah, sebetulnya kalau mau dikembangkan, kata akalah, mungkin lebih tepat kalau bahasa Inggrisnya itu consume ya, maka konsumsilah. Kalau kita mengkonsumsi, itu tidak melulu harus dengan makanan fisik ya kan. Ya, konsumsi pemikiran. Ya, konsumsi itu, konsum itu termasuk juga menggunakan ya kan. Jadi, fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban, makanlah dengan yang halal gitu ya. Jadi seolah-olah makanan di sini diasosiasikan dengan makanan lahiriah. Sama juga dengan ayat yang sering kita baca itu ya. Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullah alaihi. Janganlah kalian mengkonsumsi, ini terjemahan saya ini Bapak Ibu. Kalau terjemahan Kementerian Agamanya, janganlah kalian makan makanan yang tidak disebut nama Allah ketika memprosesnya. Kalau terjemahan Kementerian Agamanya, janganlah kalian makan makanan yang tidak disembelih dengan menyebut namanya. Ya. Wa innahu lafiskun, karena itu kefasikan. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu ya adalah sesuatu yang kefasikan. Sesungguhnya setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya kalau kita makan, mengkonsumsi suatu makanan yang tidak membaca basmalah ya. Sesungguhnya setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka itu membantah kamu, memprovokasi kamu, ya, membingungkan kamu, membentangkan dua jalan, membingungkan itu. Dan jika kamu menuruti mereka, kalau kita menempuh jalur gemerlapannya setan, ya, dan menghindari jalan berlikunya menuju surga, apa kata Tuhan? Dan jika kamu memenuhi mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Wa inna ta'tumuhun innakum la musyrikun. Jadi jika kamu mengkonsumsi tidak dengan cara-cara syariah, maka setan akan ikut masuk bersama dengan objek yang dikonsumsi itu. Nah, jadi teman-teman sama. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Izinkan saya menerjemahkan, maka konsumsilah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dalam pandangan holistik Al-Quran, holistik itu artinya Al-Quran begini, Al-Quran itu memberikan direction, petunjuk kepada bukan hanya tubuh kasar kita sebagai manusia. Manusia itu kan dua lapis kan Bapak Ibu. Ada unsur lahiriah, itulah makanannya nasi, buah-buahan, minum. Tapi di dalam diri yang lain, ada makanan rohani, kita kan juga butuh makan. Ya, maka baik makanan lahiriah maupun makanan rohani, dua-duanya kita harus mengkonsumsi yang halal, dan dua-duanya pun juga kita harus menyebut Bismillah, ya kan?
Maka itu saya katakan di sini, dan janganlah kalian mengkonsumsi makanan yang tidak disebut nama Allah ketika memprosesnya. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah alaihi. Alaihi itu memprosesnya. Jadi makanan rohani itu adalah ilmu pengetahuan, ya, zikir-zikir, doa-doa, ya. Jadi janganlah kalian mengkonsumsi baik makanan lahiriah dalam bentuk nasi, buah-buahan, gorengan, minuman sebelum membaca basmalah. Nasi, buah-buahan, Indomie, susu, itu mengenyangkan perut, memberikan gizi terhadap tubuh kita. Tapi yang perlu makan dalam diri kita itu bukan hanya lahiriah. Rohani kita juga haus, batin kita juga ingin makan. Makanannya rohani kita itu, spiritualitas kita itu ilmu pengetahuan. Kalau nasi mengenyangkan perut, maka ilmu itu mengenyangkan akal, mengenyangkan batin kita. Kalau buah-buahan itu mengenyangkan perut, maka zikir-zikir itu pun juga, baca Quran itu pun juga mengenyangkan spiritualitas kita, plong kita itu kan. Kalau kita kelaparan, terus makan, lalu minum enak, segar kita kan. Kenapa? Habis makan, pantas. Ya, sama. Kalau kita haus, tidak pernah minum dengan minuman-minuman batin, ya, kita nggak pernah mendapatkan pencerahan. Ya, hidup ini gelap. Hidup ini pengap. Dan hidup ini berat bebannya. Tapi begitu kita selesai mengkonsumsi makanan rohani, sholat tahajud, baca zikir, baca wirid, ikut pengajian seperti ini, plong juga tuh rasanya. Kenapa? Baru mengkonsumsi makanannya. Jadi Bapak Ibu, jangan hanya membaca basmalah ketika mau makan di meja makan. Ketika akan mengkonsumsi makanan lahiriah. Mengkonsumsi makanan batinnya pun juga harus membaca basmalah. Ya, ada kan ayatnya. Surah Al-Baqarah 151 itu. Kama arsalna min rasulin. Ya bukan. Ya kama arsalna min rasulin. Tunggu dulu. Benar Ustaz. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Baru wa yu'allimukum kitab wal hikmah. Jadi mengkonsumsi makanan rohani seperti belajar. Pakai juga consecration. Apa itu consecration? Consecration itu tabarruk, ya, pemberkahan. Menyembelih binatang pakai basmalah. Memasukkan makanan lahiriah ke mulut pakai basmalah. Basmalah itu artinya pensucian, pemberkahan, tabarruk, consecration. Juga ketika memasukkan makanan rohani ke dalam rongga kita, seperti ilmu pengetahuan. Nah, sebelum kita belajar, wa yuzakkikum, tazkiyah dulu, baru melakukan ta'lim. Wa yuzakkikum dulu, baru wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Jadi anak-anak didik kita, para mahasiswa kita, jangan langsung diajari tanpa membaca basmalah. Karena mereka itu akan mengkonsumsi makanan rohani. Anak-anak kita di TK kan, Bapak Ibu. Cucu kita, bukan main tuh. Saya kira tidak sedikit di antara kita yang hari sini, 778 ini, belajar doa makan dari cucunya kan. Nah, apa sih doa makan? Masa yang nggak tahu? Nah, karena yang paling pertama dihafalkan di guru TK-nya itu doa makan kan. Nah, apa sih doanya kalau mau tidur ya? Lupa ya. Masya Allah.
eyangnya diajarin doa tidur oleh cucunya, yang masih di TK. Sama, kalau nyadat handphonenya. Nah, ini kenapa ini handphone ini? Jadi kita itu belajar ya elektronik ya kepada anak kita sendiri. Ini gimana caranya ngirim ini? Nah, itu dia kan. Jadi ini apa ya? Cara untuk memperbaiki komputer kita itu kepada melalui anak-anak kita kan. Jadi Bapak Ibu, nggak apa-apa belajar kepada siapapun asal itu kebaikan. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita akan mengkonsumsi makanan lahiriah dan makanan batiniah, jangan pernah lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullah alaihi. Ya, janganlah kalian itu mengkonsumsi makanan yang tidak disebut nama Allah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ketika dalam memprosesnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah fasik, fiskon itu rusak ya. Dalam hadis lain, Bu, saya tidak tampilkan hadisnya di sini. Kalau kita makan tanpa membaca basmalah, maka jin setan itu ikut masuk bersama sari-sari makanan itu. Itulah nanti yang akan mempengaruhi diri kita. Kalau setan sudah masuk ke dalam rongga kita, dia akan membangun istana di situ. Nah, itulah nanti yang akan menjadi penyesat buat kita. Iya. Wa innahu lafiskon. Contoh lain lafiskon itu, ya, kalau kita makan itu apa aja? Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah ada teguran. Hei, ingat Rasulullah, makanlah pada saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Tapi kalau kita nggak baca basmalah, mumpung prasmanan tidak ada di rumah makanan kayak gini, paksa-paksain lupa kolesterolnya, lupa asam uratnya, ya lupa gulanya, pokoknya kapan lagi kalau bukan sekarang ini. Nah, cara-cara seperti ini itu tidak sesuai dengan jalur Allah. Ya. Jadi wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun, kalau kita nanti mengkonsumsi dengan cara-cara seperti itu, kalian nanti akan bimbang, tidak punya kepribadian. Musyrik itu kan tidak punya kepribadian. Suka bimbang kanan atau kiri ya. Linglung dia. Nah, kenapa kita seringkali ya menyaksikan orang, jangan-jangan diri kita juga sama ya. Susah sekali mengambil keputusan, tidak tegas. Pingin semuanya. Ya nggak mungkin, hidup ini kan choice. Hidup ini terpaksa kita harus memilih. Ada yes semuanya kepada orang. Enggak. Orang yang beriman itu kadang harus yes, kadang harus no. Kadang juga harus mempertimbangkan yes-nya. Ya diplomatis lah, seperti Nabi. Tapi yang tegas-tegas itu, say no. Tapi kalau itu memang harusnya kita say no. Say yes kalau memang itu harus yes. Nah, orang yang bingung tidak mau mengucapkan yes atau no, orangnya pelin-pelang. Itu musyrik tuh. Musyrik itu dari akar kata syaraka ya syirku syirkon syarikon musyrikon. Itu orang yang pelin-pelang. Itu musyrik tuh. Mendua. Double standard. Orang yang mau memuaskan semuanya orang lain, ya, padahal di situ ada hitam dan putih, nggak mungkin lah hitam putih itu bisa disatukan. Pasti kita yang korban. Semuanya datang ke orang kafir jadi kafir, datang kepada orang beriman jadi mukmin, itu nggak mungkin kan? Tegas iman yes, kafir no. Kecuali kalau ada hal-hal tertentu sifatnya furu'iyah, diplomatis lah, ya. Pakai basmalah, oh itu Imam Syafi'i. Tidak menjahar basmalahnya, sembunyikan, oh itu Imam Malik, dua-duanya. Berikanlah senyum kepada mereka. Jangan menyalahkan, oh kamu salah, kamu batal salatnya, kenapa nggak basmalah? Atau sebaliknya, kamu bidah, kenapa pakai basmalah? Nah itu orang yang tidak punya pengetahuan lah, katakanlah seperti itu. Kecuali kalau kafir dan
mukmin, ya itu jangan toleransi. Say yes, yes or no itu pasti. Tapi kalau seperti tadi, ya kita jawabannya agak sedikit naratif itu ya, essay. Ya, ini pendapat Imam Malik, disembunyikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seperti di Mekah, Madinah kan Bapak Ibu. Kalau Imam Syafi'i, ya mayoritas itu ya di Mesir, di Afrika, Asia Tenggara, pakai basmalah. Nah, jangan salahkan, oh ini bid'ah pakai basmalah. Justru tidak ada yang nggak pakai basmalah, itu cuma disembunyikan. Kalau ada yang nggak pakai basmalah, itulah yang disebut Imam Syafi'i. Tidak sempurna, bukan tidak sempurna lagi. Ya, di dalam bukunya Imam Syafi'i itu tidak sah salatnya kalau orang yang tidak pakai basmalah. Kenapa? Karena basmalah itu ayat pertamanya surah Al-Fatihah. Bahkan ada hadis kalau surah Al-Fatihah itu dipadatkan, kepadatannya adalah ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Maka itu seluruh nabi bersahabat dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan mengingkari Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat pertama, sebab itu merusak Al-Quran, mengacak-acak Al-Quran. Saya pernah jelaskan kan, kalau kita tidak memasukkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, hancurlah susunan Al-Quran itu kan. Karena ada kaedahnya Quran, wa alaiha tis'ata asyar, Quran itu disusun di atas rumus angka 19. Jadi kita bisa bagi habis kosakata dalam Quran itu membaginya angka 19. Itu kata Quran. Nah, kalau basmalahnya nggak masuk, maka basmalah dalam Quran, karena dikurangi surah Al-Fatihah menjadi hanya 113. Tidak bisa dibagi 19. Kalau 114 basmalah, maka itu bisa dibagi 19 sama dengan 6. Kata ismon dalam Quran, bismi itu, batang tubuh Quran itu ismon itu persis 19. Kalau dibuang basmalahnya Al-Fatihah, maka tinggal 18. Bertentangan dengan kaidah Quran, wa alaiha tis'ata asyar, di atasnya ada rumus 19 ya. Allah misalnya, itu 2600 sekian ya, di buku saya ada itu. Nah, kalau tidak dipakai basmalah dalam surah Al-Fatihah, maka kurang 1 tidak bisa dibagi 19. Ar-Rahman ya 57 kali dibagi 19 sama dengan 3 kan. Ar-Rahim 114 kali dalam batang tubuh Quran itu dibagi 19 sama dengan 6. Ya, jadi kalau kita hilangkan satu ayat Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Al-Fatihah, maka keseluruhan totalitas struktur rumus 19 Quran itu tidak jalan. Maka itu Quran Saudi Arabia yang Wahabi itu juga mencantumkan sekarang ini mushaf Quran itu ayat pertamanya adalah Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan pernah ada yang mengatakan bahwa basmalah di awal surah Al-Fatihah itu bukan Quran. Menurut Imam Syafi'i, kalau nggak baca basmalah, batal salatnya. Karena ada hadisnya kan, la salata illa bi fatihatil kitab. Tidak ada salat tanpa membaca Al-Fatihah setiap rakaat. Kalau ada terlambat salatnya, tidak sempat baca Al-Fatihah pada rakaat pertama, itu masbuk. Bangkit satu rakaat baca surah Al-Fatihah. Karena batal salatnya orang yang tidak baca Al-Fatihah pada setiap rakaatnya. Itu menurut Imam Syafi'i. Kalau Abu Hanifah, sekalipun tidak membaca basmalah pada rakaat pertama karena terlambat, ikuti saja imamnya yang baca Al-Fatihah. Itu ada kaul yang mengatakan seperti itu. Ya. Karena ayat pertamanya Al-Fatihah ada Bismillahirrahmanirrahim, kalau nggak membaca ayat pertama, maka itu sama dengan tidak sempurna. Al-Fatihah itu tidak sempurna salatnya, bahkan batal salatnya. Kalau 6.666 ayat dalam Al-Quran itu dipadatkan, pemadatannya surah Al-Fatihah. Sab'ul Mathani ada 7 surah, itu 7 ayat dalam satu surah Al-Fatihah itu kan. Itu Sab'ul Mathani itu 7 ayat
Itu yang disebut nama lain dari surah Al-Fatihah yang diberi nama oleh Al-Quran. Ya kalau dikurangi satu ayat berarti bukan sab'un, jadi sittatul matani. Itu Quran mengklaim Al-Fatihah itu 7 surahnya, 7 ayatnya. Dan kalau Al-Fatihah dipadatkan, pemadatannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka itu Al-Fatihah disebut Ummul Quran, induknya Quran. Bahkan dalam qaul yang lain, riwayat yang lain, Taurat, Injil, Zabur, Quran dipadatkan pemadatannya Al-Fatihah. Al-Fatihah dipadatkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan sampai ayat yang paling inti dalam Quran, basmalah, malah kok enggak dibaca. Kata Imam Syafi'i, itu batal salatnya. Jadi kadang-kadang kita itu baru 1 kali umrah ikut Mekah Madinah, enggak ada basmalahnya orang di situ. Kita enggak dengar mereka baca basmalah, mazhab Maliki di situ kan. Nah, jangan kita enggak baca, itu rusak salat kita dan tidak sempurna Al-Fatihahnya. Nah, begitu pentingnya basmalah ini, apapun yang kita akan makan, apakah makan rohani atau makan fisik, baca basmalah. Ini ada ayatnya. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah alaihi. Mau menebang pohon basmalah, mau memotong kambing basmalah, motong ayam. Tanpa basmalah bangkai yang kita makan. Ya, apapun yang kita akan kerjakan pakai basmalah. Mohon maaf, membuat anak pun basmalah. Nanti kalau kita melakukan sesuatu tanpa basmalah, itu tidak berkah. Setan ikut masuk ke dalamnya. Anak setan, makanan setan, ilmu setan. Kenapa? Karena setan ikut masuk bersama barang-barang yang dikonsumsi, baik konsumsi rohani maupun konsumsi fisik, itu ikut setan masuk kalau kita tidak membaca basmalah. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu dan seterusnya, jangan pernah mengkonsumsi apapun, baik konsumsi rohani maupun konsumsi fisik, tanpa membaca basmalah. Apapun yang kita akan lakukan, kata Rasulullah, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Perkataan pertama yang diucapkan Nabi Adam, Bismillahirrahmanirrahim. Yang dibaca Nabi Nuh menggerakkan perahunya, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Surat saktinya Nabi Sulaiman yang menundukkan Ratu Balkis itu, Innahu min Sulaimana, innahu Bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat hadis ya, yang dibaca Nabi Isa menghidupkan orang mati, mengobati orang yang tidak bisa diobati, Bismillahirrahmanirrahim. Yang dibaca Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke api, Bismillahirrahmanirrahim, Kul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nabi pun juga menyerukan, apapun kalian yang hendak akan lakukan, awalilah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka itu ayat pertama dalam Al-Quran itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Ya, kita kembali. Ya, fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ayat berikutnya, innama harrama 'alaikumul maitah. Ya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu makanan bangkai. Apa yang dimaksud bangkai, Bapak Ibu? Al-maitah di sini ialah binatang yang disembelih tanpa menyebutkan nama Allah. Maka itu kalau mau disiplin syariah, disiplin fikih, ya, lihat di situ, cari restoran, ada merek mui, halal, majelis ulama itu kan, oh itu masuk sih. Atau tanya, Pak ini halal nggak? Oh maaf Pak, ini tidak halal. Nah di Serpong itu Bapak ada pusat kuliner kan, berapa lantai, 4 lantai itu. Ya. Tanya, Mas, Mbak, ya, pakai jilbab tuh. Oh ini anak saya, oh nggak apa-apa Pak, itu banyak orang jilbab masuk itu restoran Jepang. Saya tanya penjaga yang bawa iklan itu, Mbak, jujur ya, makanan Anda halal nggak? Nengok kanan kiri,
Pak, jangan lapor sama bos saya, nanti dipecat, Pak. Makanan ini nggak halal. Kenapa? Minyaknya, Pak. Pokoknya minyaknya bermasalah. Ya. Jadi memang tidak ada babinya, tetapi ada minyak. Ya, yang dipakai menggoreng juga benda-benda yang sama itu. Ya, belum lagi, Pak. Ini, ya, iya memotong siapa ini? Kalau potongan ahlul kitab, ya, kalau misalnya kita di Amerika atau di Eropa ya, uh, ada pendapat yang mengatakan orang Nasrani lah, katakanlah agama Kristen, apakah itu Katolik, apakah itu Protestan, itu ahlul kitab, mengakui adanya kitab suci Allah dan monoteisme juga, ya kan. Soal beda penafsiran, soal ada pemalsuan kitab atau tidak, itu urusan dia, bukan urusan kita. Nah, ulama moderat itu menganggap potongan alur kitab itu halal. Kan ada juga ayatnya tuh. Alur kitab. Tapi kalau mau yang murni halal, ya carilah restoran halal. Alhamdulillah sekarang ini kan Thailand, Jepang, Italia, itu pesawatnya itu menyuguhkan makanan halal semua itu. All Italy misalnya. Nah, di pramugari Amerika juga itu kita bisa mengorder, Pak, I'm a Muslim, maka itu nanti dikasih merek tuh di kursi kita, itu makanannya makanan halal. Ya 5 tahun lalu kita nggak pernah tuh penerbangan Eropa juga sama tuh. Ya, tapi kalau penerbangan yang paling besar sekarang ini Qatar Air, Emirat, itu pastilah, pasti halal tuh. Sama dengan Garuda kan. Garuda itu walaupun misalnya nyandanya di Bali, insya Allah dibawa kontrol makanan halal tuh. Nah, cuma jadi masalah ini kalau kita misalnya di daerah minoritas, contohnya Bali, ada sop ayam, ya, yang memotong di situ kan bukan alur kitab, karena Hindu tidak termasuk alur kitab. Nah, itu agak hati-hatilah. Kalau restorannya bukan orang Islam, bisa diduga bahwa jangan-jangan cara motongnya itu tidak menggunakan cara-cara syariah. Nah, itu ada masalah di situ. Ya. Jadi kalau kita bisa menghindari, ya hindari. Tapi kalau memang darurat, misalnya di Eropa, di Amerika, di luar negeri, udah kita lebih longgar sedikit bermazhabnya. Potongan alur kitab. Ya, kalau ada fishnya atau seafoodnya. Tapi seafood itu juga hati-hati ya, karena kerak apa tuh ya, kepiting. Batoknya itu kan biasanya juga diisi juga oleh daging babi itu ya. Ada jenis makanan kepiting, tapi dalamannya itu mirip telur, tapi itu cincang babi juga. Nah, itu hati-hati. Kenapa kita sampai sedisiplin ini? Yang dia nggak tahu Tuhan mengatakan seperti itu. Inna maharam alaikumul maitata, diharamkan maitah. Nah, apakah ikan termasuk bangkai? Nah, ada dua pendapat di sini. Kalau dia menjadi bangkai di darat, ya boleh dimakan. Tapi kalau dia menjadi bangkai di laut, saya 2 hari mati. Ada ulama katakan, wah itu tidak, itu matinya itu mati tidak wajar lah, mati apa namanya itu, bukan mati yang sengaja untuk dibunuh, untuk kita makan. Tetapi mazhab Syafi'i, pokoknya ada hadisnya kan, at-tuhur ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu airnya bersih, walaupun kita dalam ilmu fikih ya kan, air yang bersih adalah yang tidak berubah warna, bau dan rasanya kan. Oke, warnanya laut itu bening, bersih. Ya, kemudian juga baunya pun juga nggak ada. Tapi rasanya asin, boleh nggak berwudu yang rasanya asin, bukan air tawar? Maka hadis Nabi mengatakan al-hil al-ma'u al-hilum apa?
eh, apa tadi yang saya katakan al-hillu maitatuhu, al apa namanya, al-ma'u tuhurun, airnya itu, laut itu bersih, at-tuhuru ma'uhu. Nah, ya, bersih airnya sekalipun terasa asin, jadi boleh berwudu dengan air wudu walaupun rasa asin. Wal hillu maitatuhu, dan halal bangkainya, dagingnya. Ya, jadi apapun yang sekalipun anjing laut, tapi kalau hidupnya memang di laut, ya, kecuali kalau binatang amfibi, yang amfibi itu kayak penyu itu ya, hidupnya bisa di laut, bisa di darat, itu amfibi tidak boleh kita makan juga. Tapi apapun yang hidupnya di laut, bergerak di laut, itu ya, apakah itu rumput laut, boleh halal dimakan, kecuali kapal selam. Kapal selam itu kan juga ada tuh bergerak di laut juga. Ya, itu tidak halal itu. Tapi ada bakso kapal selam di mana tuh? Ada satu daerah itu bakso kapal selam, Masya Allah. Namanya dahsyat banget, bakso kapal selam. Tapi kalau ada bangkai laut, apa namanya, ayam, bukan ayam, ikan di laut atau ikan di sungai, ya sepanjang itu tidak membusuk dan tidak merusak fisik kita, karena kalau sudah mati itu kematiannya itu perlu dipertanyakan apakah mati karena zat kimia. Misalnya di sebuah danau di Sumatera Barat itu tiba-tiba ratusan ribu ikannya itu terapung-apung mati. Ya, itu jangan dimakan. Sebab itu ada unsur kimia yang bisa membahayakan perut kita juga, yang bisa mendatangkan mudarat, jangan dikonsumsi. Jadi itu. Nah, bagaimana dengan kambing yang ditabrak mobil? Kalau masih kelapa-kelapa itu ambil pisau, segera sembelih. Dia mati bukan karena ditabrak, tapi matinya karena kita yang memutuskan apa itu zabahaini, apa itu namanya, di tulang bernapas, apa namanya, tenggorokan bernapasnya itulah. Zabahain bahasa Arabnya. Ada dua jalur bernapas tenggorokan itu, saya nggak tahu apakah memang dua. Nawaitu anas bahah. Saya berniat untuk menyembelih dua urat pernapasannya itu. Nah, kalau kita segera potong, maka kambing itu halal dimakan. Tapi kalau udah keduluan mati, ditabrak mobil, ya itu bangkai. Ya. Ada ayam dari kampung dibawa ke Jakarta. Udah mati kok disembelih lagi. Kita kan nggak bisa membedakan. 10% diteruk itu kalau musim hujan ya, ayam itu pada mati itu. Misalnya dari Jawa Timur dibawa ke Jakarta, ayam potong itu. Ya, ada orang udah mati ayamnya tapi dipotong lagi. Jadi seolah-olah ayam itu halal, padahal itu nggak boleh, menipu orang itu. Nggak bisa dimakan. Ya, itu harus basmalah. Nah, kalau Singapura, saya pernah di pusat pemotongan hewan di Singapura itu, orang-orang pribumi, bahkan habaib di situ. Ada ratusan orang di situ pegang pisau, jadi pakai mesin memang gantung, apa namanya itu, pisaunya itu ya coret, coret, coret itu mati. Sama juga dengan kambing. Jadi halal tuh kalau di Singapura itu, karena pusat penyembelihannya itu dipusatkan kan. Dan di situ yang menyembelih adalah orang Islam dengan cara Islam. Saya nggak tahu kalau minyak apa yang dipakai menggoreng, itu juga masih perlu diteliti. Nah, bagaimana kalau ayam? Ya, atau ya sama, kalau ditabrak motor, udah bahaya nih, bisa mati nih, cepat sembelih, halal itu. Kalau kita menembak burung, nah ini burung nih, ya begitu kita tembak, tidak sempat kita sembelih, mati duluan ya kan, mungkin nyangkut di tangkai pohon. Nah, ada tekniknya Bapak Ibu. Jadi begitu menarik pelatuknya senapan kita,
Misalnya nembak kijang, ya. Kita memburu kijang. Tarik pelatuknya, bismillahirrahmanirrahim. Kena kepalanya. Kalau nggak sempat disembeli, ya mati duluan. Anggaplah cara menembaknya itu sudah Islami. Ada pendapat yang seperti ini. Jadi itu halal, bisa dimakan. Nah, sama dengan burung, dianalogikan dengan burung. Ada burung tuh, udah kena tembak, mati pas kepalanya kena kan. Ya nggak sempat dipotong, mati. Tapi kita sempat membaca bismillahirrahmanirrahim pada saat menarik pelatuknya. Jadi kalau binatang atau burung yang diniatkan untuk dikonsumsi, jangan lupa membaca bismillahirrahmanirrahim pada saat menarik pelatuknya senapan buruan itu. Tapi kalau masih bisa disembelih, bawa pisau ya, sembelih itu lebih sahih. Tapi kalau nggak sempat disembelih, mati duluan. Tadi kita waktu menarik pelatuknya itu sudah pakai basmalah. Ada lagi lebih moderat. Yang menembak itu orang Islam kok. Anggaplah tembakannya itu alat untuk mematikan binatang itu, kan keluar darahnya juga. Mungkin lupa basmalah, tapi yang menembaknya itu adalah orang Islam. Nah, orang Islam itu walaupun tidak pakai basmalah, tapi ada niat untuk menangkap atau menembak burung itu untuk dikonsumsi dirinya sebagai seorang Muslim, maka itu ada juga yang membolehkan. Yang penting niatnya untuk pergi tadi menembak itu untuk mencari konsumsi daging burung misalnya. Tapi kalau mau lebih aman, bismillahirrahmanirrahim, tarik pelatuknya. Mau lebih aman lagi, udah jatuh burungnya, siapkan pisau, sembelih, itu lebih halal tuh. Sama juga dengan kijang. Udah kena perutnya, udah bergelepar-gelepar di situ itu, ambil segera pisaunya, sembelih, potong lehernya, maka itu adalah halal. Itu tidak termasuk bangkai. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmul khinzir. Bagaimana dengan babi ini? Di sini kan ada kata lahmul khinzir. Kalau tanduknya boleh nggak digunakan untuk jadi kancing? Apa bukan tanduk, apa sih namanya itu ya? Taringnya. Tulang-tulang babi boleh nggak dijadikan semacam alat-alat kalung-kalung tuh ya? Kan yang diharamkan adalah lahmal khinzirnya. Ya, ada kaidah yang mengatakan apa yang diharamkan zatnya, maka itu zatnya pun juga bisa jadi najis. Ya, tapi kaidah ini juga hati-hati. Ada binatang yang tidak boleh dimakan, tapi bendanya tidak najis. Misalnya kucing ya, kucing piaraan itu nggak boleh disembelih. Dia tidak najis. Bahkan Nabi suka main kucing tuh. Tapi tidak boleh makan kucing. Apa yang tidak boleh dimakan, biasanya itu najis. Ya. Babi tidak boleh dimakan, maka bendanya najis. Jadi jangan bermain melihara babi. Moncongnya anjing itu, ada hadisnya kan, idza walaga fihil kalbu fi ina yahadikum faghsiluhunna sab'a marratin ulahunna biturab. Kalau bejana kita, sendok kita dijilat anjing, bersihkan 7 kali, 1 kali diantaranya dengan tanah. Berarti anjing itu najis. Ada yang berpendapat, iya. Bahkan ada hadis, apabila ada anjing dalam sebuah rumah, malaikat tidak jadi masuk. Apakah malaikat takut terhadap anjing? Tidak. Tapi anjing itu adalah najis. Malaikat itu bersih, suci. Tapi dalam bukunya Imam Al-Ghazali ada yang menarik di situ. Anjing di situ dikiaskan, disimbolikkan. Anjing itu kan penjilat ya kan. Ya, jadi maksudnya itu jangan masuk di rumahnya orang penjilat. Cari-cari muka meluluh. Itu kayak anjing. Ya. Dalam Al-Quran boleh kita memelihara anjing kalau kita memfungsikan anjing itu sebagai anjing buruan.
atau anjing penjaga jagung. Ya, orang di kampung kan banyak babi itu. Maka itu boleh memelihara anjing untuk menjaga ternak, untuk menjaga tanaman. Ya, tetapi tidak boleh memelihara anjing untuk kesenangan. Cari binatang lain yang tidak najis, yang halal, ya, kalau mau dipelihara. Nah, ada orang tuh bermain-main dengan moncong anjing. Itu bahaya. Lebih baik kita protektif daripada terlalu longgar, tapi bermasalah. Karena kalau misalnya kita dijilat anjing, ya, kan ada syarat pembersihannya 7 kali dengan air, 1 kali diantaranya dengan tanah. Jadi kalau tidak mengoleskan tanah di bekas jilatan anjing itu, 100 tahun kita sholat, maka sholat itu nggak sah. Kenapa? Karena kita tidak termasuk membersihkan diri secara syar'i. Ya kan? Tidak boleh salat dalam keadaan janabah. Kalau ada orang tadi malam berhubungan suami istri, mandinya tidak membasuh kepalanya, hanya badannya saja dimandikan, maka itu bukan mandi junub namanya. Mandi junub itu keramas. Nah, kalau 100 tahun sholat tapi tidak pernah mandi secara syariah, 100 tahun sholatnya nggak sah. Itu kata ulama fikih. Jadi syariah itu penting Bapak Ibu. Jangan terlalu jauh mencari tasawuf, tarekat, tapi fikihnya nggak benar. Maka itu fondasi fikih itu. Jadi fikih itu, ya, air wudhu itu perlu itu Bapak Ibu. Sudah batal wudhunya, ya. Tapi nggak mau berwudhu lagi, itu nggak sah salatnya. Wudhu itu ada ketentuannya. Harus membasuh. Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi harus membasuh sampai ke pori-porinya itu ya, tersentuh air. Nah, jadi kalau ada orang yang pakai kuteks tidak tersentuh, pori-porinya tidak tersentuh dengan kukunya itu dengan air, maka menurut Imam Syafi'i itu nggak sah wudhunya. Kecuali kuteks ada produk Amerika itu ya. Kuteks persis sama kuteks yang ini, tapi itu masuk air kayak kain lah di situ ya. Kayak kain nempel, tapi pori-porinya itu tersentuh air bagian bawahnya kuteks itu. Jadi ikut basah kuteksnya. Sehingga dengan demikian ada sertifikat halalnya, kuteks yang halal. Tapi kalau kuteks biasa, yang memang melindungi kuku daripada air wudhu, lebih baik disiplinkan diri. Ya, nanti percuma sholat. Ya, kalau menstruasi, oke lah, memang tidak bisa berwudhu kan kalau perempuan itu. Artinya wudhu itu untuk membersihkan diri, tapi dia akan menstruasi. Tapi kalau sudah dalam keadaan tidak mens, masih ingin pakai warna-warni kuteks itu, mau senang di mata orang atau di mata Allah. Nah, jadi hindari menggunakan kuteks. Kalau kita habis ngecat rumah, periksa tangannya ada nggak yang kena cat atau tidak. Menurut Imam Syafi'i, kalau ada pori-pori yang tidak tersentuh air wudhu, itu tidak sah wudhu. Ya, hati-hatilah Bapak Ibu. Jangan sampai nanti kita menganggap diri kita sudah beribadah, tapi tidak beribadah. Kenapa? Mandi junubnya nggak sah. 100 tahun sholat, tapi mandi junubnya tidak pernah sah. Sama dengan tidak sah mandi junubnya, sama dengan janabah terus. Nah, itu hati-hati. Nah, makanan ini. Makanan yang masuk dalam perut kita yang haram, 40 hari sholatnya udah nggak diterima tuh. Nyolong, baru makan di restoran. Ya. 40 hari sholat kita tidak diterima kalau kita mengkonsumsi barang haram. Kullu lahmin nabata min haramin fanaru aula bihi. Semua daging yang tumbuh di badan kita dari yang haram, itu hanya akan bisa dibersihkan oleh api neraka. Mustahil masuk surga kalau ada setetes daging dalam dirinya
bersumber dari yang haram. Maka itu kalau ada orang yang sakit, tadinya gendut, tinggal tulang dan kulit, syukurlah sebetulnya itu ya. Karena penyakit itu itulah yang akan menghilangkan kotoran-kotoran daging yang halal, yang haram yang pernah mereka konsumsi di masa hidupnya. Bahkan ada hadis orang yang mati dengan penyakit kronis, puluhan tahun dilanda penyakit TBC misalnya atau kanker, maka itu mati syahid. Ya, jadi hati-hati kalau buger meninggal dunia. Belum sempat salat tapi mengkonsumsi barang haram terus. Itu istidraj. Diseret nanti dalam keadaan yang sangat mengerikan di akhirat itu. Karena itu bersihkan dagingnya, jangan sampai ada yang tumbuh dari barang yang haram. Tanyalah Bapak Ibu, ini halal enggak? Cari, kalau kita di luar negeri kan banyak tuh halal food. Minimum kosher. Kosher itu kan kayak merek halalnya Yahudi kan. Di situ kalau kosher pasti nggak ada babi juga, karena Yahudi itu paling anti terhadap babi. Itu lebih disiplin Yahudi terhadap babi daripada umat Islam. Pokoknya semua produk-produk dari apapun yang bersentuhan dengan babi itu tidak kosher, tidak halal. Maka itu kalau di Amerika atau di Eropa kita kalau nggak ada halal food, ya lihat di situ kosher. Ada mereknya C itu kosher. Atau kalau ada logo halal, itu halal itu. Alhamdulillah, sekarang enak sekali Bapak Ibu. 10 tahun terakhir ini Amerika, Eropa, Jepang apalagi ya, di restoran itu, di mana-mana makanan halal. Tertera di situ halal, halal food, halal restoran. Ya. Yang aneh itu justru di Indonesia, mall-mall kita itu banyak yang nggak steril, tapi ya yang pakai label halal itu sedikit. Tapi kalau warteg, ya nggak usah cari sertifikatnya lah. Warteg itu pasti halal. Semuanya orang kita kok. Sama dengan warung Padang. Nah, belakangan heboh kan? Ya, sate babi dijual di warung Padang. Warung Padang menyuguhkan daging babi. Wah, heboh tuh. Marah orang-orang Padang. Mencemarkan nama warung Padang. Alhamdulillah sekarang sudah minta maaf di Kelapa Gading itu ya. Ya, pengordernya orang non-muslim juga sih, tapi sudah terlanjur beli restoran Padangnya itu. Persoalannya menyuguhkan sate babi di situ. Nah, itu jadi masalah. Jadi orang tadinya, oh itu pasti halal. Orang sekarang hati-hati dulu nih. Jangan-jangan ada sate babinya rumah Padang ini kan. Nah, jadi alhamdulillah Bapak Ibu. Enaknya kalau kita hidup di negeri halal ya, nggak usah repot-repot mempertanyakan. Kita pulang kampung ya, sepanjang restoran yang kita lewati itu insya Allah pemiliknya orang Islam kok. Dia juga takut makan yang tidak halal. Tapi kalau di daerah-daerah minoritas, misalnya kita ke Bali, kita ke NTT, kita ke Papua, ya kita ke Timur Leste, hati-hati. Ada yang lucu juga Bapak Ibu. Saya pernah menyaksikan sendiri di Timur Leste. Nah, di situ tertulis sate babi halal. Nah, jadi ada namanya Pak Arif Sarkan, itu ketua majelis ulamanya Dili, protes ke pemerintah. Itu menghina agama kami Islam. Kenapa? Masa menjual papan namanya tuh ya, papan nama sate babi halal. Akhirnya dipanggillah oleh pihak keamanan. Pak, itu nggak boleh menggunakan pelecehan agama Islam, itu sate babi halal. Maksudnya apa yang salah Pak? Kata, kenapa menggunakan halal? Iya Pak, kalau Bapak tidak percaya halal, lihat tidak ada lalatnya, tidak tergeletak di tanah Pak. Babinya itu kami bungkus, kami tidak pernah bergeletak di tanah. Jadi rupanya dimaksud halal oleh pengertian mereka, halal itu bersih. Halal sekali Pak, ini kami tidak pernah bergeletakkan di tanah, kami tidak ada lalatnya. Jadi apa yang dimaksud halal itu disangkanya itu halal itu sinonimnya bersih.
Padahal bagi kita kan halal dan bersih itu tidak identik. Ada yang bersih tapi tidak halal. Bagi dia bahasa Indonesianya itu terbata-bata ya kan. Disangkanya halal itu sinonimnya bersih. Pak, kami tidak ada lalatnya, tidak ada ulatnya, tidak pernah tergeletak di tanah. Itu sangat halal Pak, semua di rumah ini halal nih. Jadi ternyata dicek yang dimaksudkan halal oleh mereka adalah bersih. Udah Pak, dicopotlah di situ. Kayu yang timbul sate babi halal. Jadi kata halalnya dicopot. Tapi masih ada chat bekasnya di situ kata-kata halalnya. Saya foto itu ya. Sate babi halal. Jadi Pak, itulah yang pernah jadi heboh di Dili ini. Karena ada sate babi halal. Nah, alhamdulillah setelah ditegur, kata-kata halalnya itu dibuang. Karena kayu timbul, tapi bekas catnya itu masih ada, halalnya terbaca kok dengan jelas tuh. Sate babi terbuat dari huruf kayu ya. Halalnya itu sudah nggak ada lagi kayunya, letter kayunya, tapi bekas catnya itu masih ada. Masih kebaca dengan jelas sate babi halal. Saya nggak tahu apakah pura-pura tidak tahu atau bagaimana, yang jelas penjelasannya kami menganggap halal itu sama dengan bersih. Saya kan tidak pandai bahasa Indonesia katanya. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, bahwa apa yang bisa kita hindari. Apa yang terpaksa, famanit taragharim fala isma alaihi, kalau terpaksa, itu ayat dan terakhir itu kan. Famanit taraghaira bagin fala adin, dalam ayat lain fala isma alaihi. Ya, apa artinya? Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat lain, faman ittara ghaira bagin fala isma alaihi. Jadi Bapak Ibu, daripada nanti mati, yaitu. Jadi saya kira itulah Bapak Ibu sekalian, semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas pencerahan yang diberikan pada pagi hari ini. Ya. Ini mohon maaf ada suara. Baik Ustadz, apakah ada waktu Ustadz mungkin membacakan 1-2 pertanyaan Ustadz pagi hari ini? Suara Ustadz termute. Ya, silakan Pak. Oke, baik. Ya. Baik, makasih Ustadz. Ini pertanyaan yang dimunculkan. Yang pertama kami ingin menyampaikan apa yang dikemukakan oleh Pak Kunto pada pagi hari ini Ustadz, di mana beliau mengambil dari apa yang disebutkan di dalam ayat ke-115 pada pagi hari ini, yang dimaksudkan dengan dalam keadaan terpaksa. Nah, seleluasa apa sebetulnya Ustadz yang dimaksudkan kecuali dalam keterpaksaan memakan sesuatu itu Ustadz? Di keterpaksaan begini Pak, ada kan daruriyatul khamsah ya, yang harus kita pelihara. Al-muhabbatatu ala-din, harus memelihara kewibawaan agama, harus memelihara jiwa, harus memelihara al-aql, akal pikiran, harus memelihara nasab keturunan kehormatan keluarga, dan harus juga memelihara harta benda kita sendiri. Nah, dalam keadaan terpaksa, kita bisa melakukan pelanggaran hukum yang lain demi untuk mempertahankan satu di antara 5 tadi, ya kan? Kita terpaksa harus makan babi, karena kalau tidak kita akan mati. Itu yang disebut faman ittara ghaira baghin fala isma alaihi. Dalam kondisi darurat boleh. Contoh lain, ya, darurat membolehkan sesuatu yang tadinya tidak boleh. Tidak boleh membunuh kan? Tapi kapal kita karam di laut nih. Papan ini hanya bisa menampung untuk 2 orang. Tapi ini 3 orang bertengger nih. Nah, kita boleh membunuh orang untuk menyelamatkan 2 orang. Siapa yang mau dibunuh? Nah, itu ada ijtihad. Ada laki-laki, ada perempuan, ada yang tua, ada muda. Nah, di situ ada wilayah ijtihad. Mana yang paling bermanfaat untuk agama dan masa depan kemanusiaan, itu yang dipertahankan. Nah, ini ada orang tua ini, sebentar lagi mati, tapi itu kan ulama penting. Itu fatwanya dibutuhkan. Ini kan preman. Nah, ada ijtihad yang mana harus dibuang di laut di antara
3 orang ini. Yang penting bukan aku. Nah, itu ada. Contoh lain, memelihara kehormatan keluarga. Ada perampok memperkosa anak. Membunuh perampok itu bebas hukum di dalam Islam. Kenapa? Daripada martabat kami, keluarga kami diperkosa ya. Ini ada perampok memenjarah rumah kami. Tidak boleh membunuh kan normalnya, tapi membunuh perampok yang akan menjarah barang kita. Itu suatu pembenaran. Sama tadi, mati kita kalau nggak makan hari ini, satu-satunya makanan adalah babi, makan babi itu. Ya, jadi itu yang disebut darurat. Tapi darurat itu tidak diukur oleh selera. Selera maksudnya, enak ya daging babi itu, mumpung darurat. Tapi sudah ada nasi bungkus. Ketika datang nasi bungkus, maka tidak boleh lagi makan babi. Jangan keenakan. Nasi bungkusnya itu nggak enak, masa ayam nggak enak. Ini lebih enak satenya ini. Jadi selera tidak bisa menjadi pembenar terhadap mempertahankan darurat itu. Nah, sekalipun hanya nasi tapi tidak ada lauknya pun, tetap makan nasi itu haram makan babi itu. Karena cara untuk mempertahankan hidup kita bukan lagi dengan cara babi, ada dengan nasi. Nah, tuh. Saya kira gitu, Pak. Baik, terima kasih Ustadz. Berikut ini Ustadz ada pertanyaan dari Ibu Erna dan beberapa penanya lain yang senada sebetulnya termasuk juga dari Ibu Oom dan juga Ibu siapa tadi ada Ibu Maraningsi mengenai seandainya Ustadz kita dijamu dengan hidangan tertentu dan kemudian baru diketahui setelahnya bahwa ternyata itu terindikasikan haram gitu Ustadz. Apa yang harus dilakukan? Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah apabila misalnya dalam undangan yang diberikan oleh seorang non-muslim dan kemudian kita bertamu ke rumahnya, nah tentunya kita hampir bisa memastikan bahwa hidangan yang disajikan itu adalah menggunakan perangkat-perangkat yang mereka gunakan untuk produk-produk yang tidak halal. Ya walaupun yang dihidangkan itu misalnya ayam goreng ataupun sesuatu yang gulai yang terbiasa buat kita gitu Ustadz. Nah bagaimana Ustadz? Sementara dilematis yang terjadi adalah antara tidak enak dianggap tidak sopan dengan harus mengkonsumsi makanan yang kita sendiri ragu bahwa itu adalah sesuatu yang paling tidak menggunakan barang-barang yang sudah digunakan untuk barang yang haram, Ustaz. Iya, kalau kita mau berpedoman kepada ayat tadi, sebetulnya yang tegas itu adalah lahmal khinzir, daging babi. Apakah piringnya itu piring yang pernah pakai dulu menyuguhkan daging babi, Allahu a'lam. Jadi fikih itu tidak menginvestigasi lebih detail. Nahnu nakum bidawahir, wallahu yatawalla sarair. Kita hanya menghukum apa yang tampak di situ ya. Tidak perlu kita mendeteksi lebih mendalam tentang apa yang tersembunyi di dalam hal-hal yang sangat jauh, yang sangat rahasia. Itu hadis loh. Nah, kalau saya bertamu di rumahnya teman-teman kita non-muslim, disuguhi makan, ya tamu kita itu kan tahu kalau kita itu adalah seorang muslim. Tentu nggak mungkin lah menyuguhkan babi, ya kan. Ya, tapi bagaimana dengan piringnya, sendoknya? Ya, anggaplah bahwa itu sudah dicuci oleh mereka. Yang kita makan ini bukan babi, dan yang kita makan ini jelas ayamnya kok. Nah, karena kalau kita nanti akan mendeteksi secara mikro, itu nanti kita akan mempersempit hidup kita. Contohnya Bapak Ibu, kita naik motor, naik ojek, pergi ke kantor kan. Musim banjir seperti ini. Selokan WC, toiletnya orang pada tumpah ke jalan kan. Nah, kotoran itu sebagian jadi debu. Pasti kan. Kena pakaian kita. Di antara debu-debu yang melengket di pakaian kita itu ada kotoran najis manusia itu. Ya. Apakah kita nggak sholat? Nah, kita kan pakai celana itu untuk sholat lagi kan di kantor. Mungkin celananya oke lah, saya bawa sarung. Tapi apakah rambutnya? Pasti kena partikel debu juga kan.
Nah, jadi boleh jadi setiap salat lima waktu itu kita harus mandi. Apalagi rumah kita di gang. Debu-debu yang partikel kecil yang berterbangan, atom-atomnya, kotoran najis itu juga ikut berterbangan. Kena pipi kita, kena rambut kita. Kalau pipi kan berwudu ya. Tapi kalau kena rambut kita juga, apakah setiap mau salat itu keramas? Jadi fikih itu tidak mendeteksi sampai kali yang paling mikro, Bapak Ibu. Itu memperberat agama itu. Ad-dini yusrun, agama itu mudah kok. Nah, jadi jangan terlalu saklek, itu ada juga tuh penceramah kita itu, mohon maaf ya. Masya Allah, kalau seperti itu caranya orang diajak beragama, membuat agama itu sulit. Hei, kamu nggak boleh keluar rumah. Di luar rumah itu partikel najis berterbangan. Kalau mau itu pakai apa tuh pakaian itu kayak COVID itu loh. Pakai masker segala macam. Karena partikel yang berterbangan, debu-debunya itu pasti ada najis manusia juga. Atau najis anjing, itu kan najis semuanya. Nah, tidak usah dideteksi apakah partikel melengket di rambut itu ada tai anjingnya. Nah, itu sudah bukan tai anjing. Itu sudah debu. Nah, debu itu entitasnya sudah jadi lain. Sudah berproses. Yang nyata-nyata dalam Quran itu adalah lahmal khinzir. Maka itu di Indonesia ini juga kadang-kadang terlalu disiplin ya. Tapi positifnya sih ada. Ya. Misalnya vaksin meningitis, wah, nggak jadi ke Mekah. Persyaratan di Mekah itu harus ada vaksin meningitis. Nah, meningitis ini kan tidak ada label halalnya. Nah, itu problem tuh. Apakah kita menunda haji kita gara-gara tidak ada vaksin meningitis yang terlabel halal? Nah, kenapa vaksin yang ada? Itu ada medianya yang diperoleh dari memang asal usulnya itu dari gelatin babi. Gelatin itu kan unsur pengurai ya dalam ilmu kimia, itu kan media daging itu, media gelatin itu dipakai untuk mengurai, untuk melembabkan atau menggurihkan, itu ada itu memang. Jadi menjadi zat kimia. Itu sudah berkali-kali dicuci, sudah nggak ada babinya sama sekali. Tapi hawa-hawa medianya itu masih ada. Nah, sampai itu pun juga masih diharamkan. Nggak boleh itu karena medianya terbuat dari babi. Indonesia itu super disiplin. Tapi kalau maaf ya, di Timur Tengah itu, di Mesir, nggak ada persoalan tuh vaksin apa saja. Vaksin itu kan untuk melindungi kesehatan. Ya, kesehatan itu wajib. Jangankan medianya babi, daging babi pun juga boleh dimakan kok. Kalau itu nyawa terancam melayang kan. Nah, jadi saya mungkin mohon maaf ya, agak sedikit berbeda dengan dulu vaksin tuh. Ini orang bergelimpangan mati di mana-mana karena COVID. Ya. Teman-teman kita belum mau memfatwakan bahwa boleh menggunakan vaksin Cina itu. Nah, apakah menunggu harus bergelimpangan mayat baru kita memfatwakan? Boleh. Nah, sebelum ada fatwa halal, saya membuka konsekuensi saya sudah imam besar di Istiqlal. Saya mohon maaf nih, saya sebutkan di sini. Boleh. Maka 20.000 orang divaksin di Masjid Istiqlal. Ya, dalam tempo 3 hari, sudah divaksin 20.000 orang di Masjid Istiqlal, di basementnya itu. Belum diresmikan oleh Presiden. Karena setiap hari kan mayat-mayat di mana-mana karena COVID. Kenapa? Karena tidak ada vaksin halal. Saya berangkat dari sebuah kaidah, ad-darurat tubihul mahdurat. Ya, segala sesuatu yang darurat itu membolehkan sesuatu yang tadinya tidak boleh, ya kan. Nah, setelah kami membuka Istiqlal vaksin 20.000 orang, ya 1 hari sudahnya keluarlah fatwa halal. Kenapa? Karena masjid-masjid juga mengikuti Istiqlal. Dan akhirnya juga kan
difatwakan boleh menggunakan vaksin itu. Tapi udah terlanjur ribuan orang meninggal kan. Jadi jangan karena faktor teknis untuk mengeluarkan fatwa bermasalah, tapi nyawa bergelimpangan di mana-mana. Jadi harus cepat dan tepat menjadi pelayan umat itu. Nggak boleh susah mengumpulkan anggota majelis fatwanya. Nggak bisa ngumpul. Yang bisa menandatangani itu siapa? Itu keburu mati. Nah, dalam kondisi darurat itu nggak usah berpikir apakah ini halal, ini haram. Babi pun juga bisa dimakan kok. Seandainya babi itu satu-satunya obat untuk menghidupkan orang, makan babi itu. Ada ayatnya kan, "Famanittura ghaira baghin fala itsma alaihi." Ya, jangan terlalu ketat kalau dalam kondisinya darurat. Ya, tapi ada baiknya juga. Indonesia itu dianggap negara yang paling disiplin terhadap berfiksi. Tapi jangan sampai nanti atas nama kedisiplinan maka nyawa bergelimpangan di mana-mana. Itu bertentangan juga itu. Ya. Tujuan penghalalan dan pengharaman dalam makanan itu untuk menenteramkan jiwa agar orang itu bisa beribadah, bisa menjadi khalifah. Bagaimana bisa beribadah kalau mati? Bagaimana bisa menjadi khalifah kalau mati? Jadi lebih utama mempertahankan hidup ya daripada mencegah yang haram. Ada kaedahnya kan, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah kemudaratan itu lebih utama daripada mengejar manfaat. Nggak usah sholat Jumat di masjid. Ikan wajib, iya wajib kalau normal. Dalam kondisi bepergian musafir kan tidak wajib sholat Jumat. Ganti sholat duhur. Wah ini Pak Nasar sekuler. Terserah. Saya berangkat dari hadis, saya berangkat dari ayat, saya berangkat dari kaidah usul. Dan pada akhirnya kan juga fatwanya seperti itu kan. Tutup Masjid Istiqlal tuh. Oh kok kenapa ditutup? Iya. Delta kan pada waktu itu. Di mana-mana orang begitu gampang mati, ya kan? Karena vaksinnya belum bekerja. Baru 1 kali. Nah, 3 kali pun juga masih kena sekarang kan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus mempertimbangkan secara rasional ya ad-daruriyatul khamsah ini. Jangan terlalu kaku kita mempertahankan prinsip-prinsip agama, tapi nyawa melayang itu nggak boleh. Nah, hemat saya Bapak Ibu, ke dalam kondisi darurat itu peganglah kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat. Dalam kondisi darurat boleh. Ad-daruratu yuzalu. Segala sesuatu yang darurat itu harus dihilangkan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbi masalih. Mencegah mudarat itu lebih utama daripada mengejar manfaat. Ya, banyak pahalanya kalau ke masjid tapi COVID bawa pulang ke rumah. Mati orang tua kita yang daya tahan tubuhnya kurang. Enak aja anak mudanya pergi ke masjid, daya tahan tubuhnya kuat ya kan. Tapi begitu jabat tangan mencium orang tuanya, udah bapak ibunya yang mati ketularan. Nah, memproteksi itu lebih baik daripada mengobati. Itu kaidah usul itu kan. Nah, jadi mari kita beragama secara rasional. Jangan nekat pokoknya apapun. Mana lebih berwibawa. Nah, ulama atau Nabi mengatakan rapatkanlah barisannya. Menteri Kesehatan bikin social distancing. Mana yang lebih hebat, Nabi Muhammad atau Menteri Kesehatan? Iya Nabi Muhammad. Kalau ikut Nabi Muhammad, rapatkan barisannya. Kalau ikut Presiden Jokowi, bikin social distancing. Oh, itu nggak boleh. Ada 2 hukum yang pernah saya sampaikan kan. Ada hukum takwini dan ada hukum tasyri'i. Ya hukum takwini itu hukum alam, the law of nature, hukum alam. Seperti tadi itu harus ada proteksi dalam bentuk vaksin, harus ada social distancing. Nah itu kaedah-kaedah hukum takwini. Nah kalau bertentangan dengan hukum tasyri'i, yang dimenangkan adalah hukum takwini. Kalau kondisinya memang harus seperti itu. Maka itu sholat Jumatnya nggak usah diganti dengan sholat duhur, pengganti boleh kok. Tidak usah ke masjid, sholatnya di rumah aja. Itu memang harus seperti itu. Karena kalau kita ke masjid ketularan, mematikan orang di rumah lain, di rumah kita,
Itu bahaya tuh. Mencegah bahaya lebih utama daripada mengejar pahala. Nah, itu agama yang benar, Bapak Ibu. Kalau nekat, wah itu menjerumuskan orang. Agama itu untuk menyelamatkan orang, bukan membinasakan orang. Kalau ada fatwa agama mencelakakan orang, itu bukan fatwa yang benar. Ya, terima kasih. Baik. Masya Allah Ustaz, terima kasih sekali Ustaz atas penjelasan yang luar biasa mengenai bagaimana tuntunan yang diajarkan dalam Islam dan bagaimana pula kita menerapkan kebijakan di dalam menyikapi situasi dan kondisi yang ada di seputar kita. Nah Ustaz, mohon maaf sekali, kiranya kita sudah sampai pada pertanyaan terakhir, dan kepada Bapak dan Ibu yang belum sempat disampaikan pertanyaannya, mudah-mudahan dapat menyimpan pertanyaan untuk dapat kita sampaikan kembali kepada guru kita pada Jumat yang akan datang. Dan sebelum kita mengakhiri acara ini dengan doa, mohon kilasan Ustadz untuk kami memberikan kesempatan kepada Prof. Suradi untuk menyampaikan sambutan mewakili seluruh peserta semuanya. Kepada Prof. Suradi kami persilakan, Prof. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin, Profesor Dr. Nasruddin Umar yang kami hormati, kami muliakan. Peserta ngaji bareng online yang masih 916 pertanyaan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Jumat pagi ini kita mendapatkan siraman rohani dari Ustadz Nasruddin Umar yang luar biasa. Dan kita sangat menyimak betul dan sekaligus juga bisa mengintrospeksi diri perjalanan hidup kita selama ini. Karena segala sesuatu yang disampaikan adalah semua kita kena. Dan kita bisa mengevaluasi diri. Apakah kita selama ini juga banyak makan makanan yang haram. Tapi disebutkan tadi ada makanan rohani dan jasmani. Dan dua-duanya harus didahului dengan basmalah. Selama ini kita juga kadang-kadang lupa, tapi dengan diingatkan seperti ini, dengan penjelasan-penjelasan yang sangat bagus sekali, Pak Nasar, kami semua jadi terbuka mata hati kita untuk semakin memperbaiki langkah-langkah kita ke depan. Karena waktu, Pak Ustadz Asar, saya tidak berpanjang lebar, mohon doa saja bahwa sedang ada akreditasi dari, bukan dari LLDikti Pak Hasan, dari BAN PT. Oh, sorry. Ya. Nasional ini pasang protes nanti. Dan adalah yang ke-7, bukan yang terakhir. Ya, teknik mesin, nanti bulan depan baru yang terakhir teknik informatika. Jadi Prof. Nasaruddin, saya cukupkan sekian mewakili teman-teman. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya di tengah-tengah kesibukan dan juga mepetnya waktu masih bisa memberikan tausiah yang begitu luar biasa. Sampai berjumpa lagi, insya Allah Bapak selalu diberikan kesehatan, dilindungi Allah SWT, dan kita berjumpa lagi Jumat yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Suradi atas sambutannya. Nah baiklah Bapak dan Ibu, kepada Ustadz kami persilakan Ustadz untuk menutup pertemuan hari ini dengan doanya Ustadz. Terima kasih. Baik, secara khusus juga kita doakan semoga akreditasinya insya Allah baik ke atas ya kan. Ada yang sangat terpuji, ada yang sangat baik lah. Tapi bagi kita akreditasinya Allah itu lebih penting ya. Ya, berkah itu lebih penting. Apa artinya akreditasi A+, tapi kalau menyuguhkan ilmu yang tidak pakai basmalah tadi itu enggak berkah dunia akhirat. Tapi bagi kita dua-duanya lah. Rabbana atina fid dunya hasanahnya ada, tapi wabil akhirati hasanahnya juga harus ada. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa untuk kita semuanya sesuai dengan hajat kita masing-masing. Mungkin ada yang kurang sehat, mungkin ada yang terlilit utang, mungkin ada yang bermasalah rumah tangganya, dan mungkin juga ada yang belum sehat pulih benar, dan mungkin juga ada yang barusan ditinggalkan keluarga tercintanya. Dan kita yang sehat pun juga mohon supaya tetap dipertahankan kesehatannya dan terproteksi dari segala macam fitnah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salih ila hadratil mustafa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa khususan ala jamaatina hadza al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, semoga sehat walafiat selalu Ustadz, dalam lipat rahmat, barakah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya doa pada pagi hari ini, maka berakhir pula acara ngaji bareng online kita. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.